Salam Rahayu. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Mari bersama kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan, berkat pemeliharaanmu senantiasa nyata dalam hidup kami. Maka saat ini kami menyiapkan hati untuk Engkau taburi dengan benih firman, yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang juga menegur kami. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 7 ayat 8. Injil Markus pasal 7 ayat 8 menyatakan demikian, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, tahun 2022 yang sudah berlalu ditutup dengan sebuah hadiah dari pemerintah, yaitu penghapusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal dengan nama PPKM. Memang pandemi yang berlangsung selama hampir 3 tahun ini menyebabkan banyak perubahan dalam hidup manusia, termasuk dalam hal hidup bergereja. Banyak hal yang berubah, baik berubah dalam skala kecil maupun perubahan yang balik gerembyang atau sama sekali berbeda. Masalahnya adalah saat PPKM ini dicabut, tidak sedikit warga gereja yang berharap hidup bergereja dikembalikan pada situasi dan kebiasaan seperti sebelum masa pandemi. Berbagai permintaan, harapan, bahkan tuntutan untuk kembali pada pola-pola pra-pandemi sering disuarakan bahkan dengan keras. Tidak sedikit yang tidak peduli dengan konsep new normal. Pokoknya semua harus dikembalikan seperti pada masa dahulu. Maka tidak jarang muncul kata-kata biasane, dhisik, jaman biyen, dan lain sebagainya. Tentu ini tidak sepenuhnya keliru, namun perlu untuk dikelola dengan bijak. Bacaan hari ini menceritakan teguran Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempermasalahkan murid-murid Yesus yang makan dengan tangan yang tidak terlebih dahulu dibasuh. Kebiasaan itu mendatangkan kenajisan menurut hukum Yahudi. Apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sekilas merupakan sesuatu yang baik. Namun dalam bacaan ini Yesus mengetahui isi hati orang-orang Yahudi yang mencari-cari kesalahan demi memuaskan hati mereka sendiri. Artinya, orang-orang Yahudi itu melakukan laku rohani demi diri mereka, bukan dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang menyebabkan pemberlakuan laku tradisi rohani Yahudi menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi bagian ayat ini tidak hendak menunjukkan bahwa adat istiadat atau tradisi iman yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi pasti salah. Tidak demikian. Yang menjadikan salah adalah ketika orang-orang tersebut melakukan tradisi iman itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri dan lupa bahwa seharusnya Tuhanlah yang diutamakan. Teguran Yesus bertujuan untuk mengembalikan laku rohani pada porsi yang seharusnya, yakni sebagai sarana untuk berjumpa dengan kehendak Tuhan dan bukan semata memuaskan keinginan manusia, apalagi dipergunakan untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Kembali pada pola hidup bergereja di masa kini pasca pandemi ini, kita diajak untuk merenungkan kembali laku hidup rohani di masa-masa sekarang setelah PPKM dicabut. Harapan-harapan untuk kembali pada masa sebelum pandemi perlu untuk dikelola dengan bijak, supaya jangan sampai hanya menjadi pemuasan keinginan manusia semata atau menjadi alat untuk kemudian sekadar menilai benar salah baik buruk sesama. Inilah yang saat ini perlu untuk dikembangkan dalam hidup rohani bersama, termasuk dalam hal bergereja. Kita harus belajar menemukan kehendak Tuhan dalam laku-laku rohani yang akan membawa kita ke dalam makna hidup beriman yang sesungguhnya. Maka kita perlu merendahkan diri dengan mengikis habis keinginan-keinginan pribadi dan mengisinya dengan ketundukan pada perintah Tuhan, mencari maknanya dan kemudian melakukannya dengan sukacita. Mari belajar menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang utama dalam laku iman kita. Amin. Mari bersama berdoa. Terima kasih untuk sapaan-Mu yang mengingatkan kami untuk menempatkan kehendak-Mu sebagai yang utama. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, agar kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Sertai kehidupan kami hari lepas hari, demi Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati, salam rahayu.